Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rai Silva, NIM 19046114. 8. Keterampilan dasar mengajar. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini benar kelas 11 IPS 3? Ya benar, berarti Ibu nggak salah kelas ya. Di sini Ananda semuanya dalam keadaan sehat? Dalam keadaan semangat? Ibu harap Ananda semuanya di sini dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran sejarah bersama Ibu. Oke, di sini ketua kelasnya siapa? Putra. Oke. Silakan Putra, kita berdoa dulu sebelum mengikuti pembelajaran. Baik Ananda semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu harap ya, meja yang tidak lurus diluruskan dulu dan tolong dilihat kiri dan kanan. Tolong lihat kiri dan kanan, apakah ada sampah yang berserakan? Oke, selama proses pembelajaran Ibu harap tidak ada sampah yang berserakan ya. Oleh karena itu silahkan Anda semuanya tolong dipilih dulu sampahnya dan disimpan dulu sampahnya ya. Nanti saat jam istirahat silahkan dibuang ke tong sampah. Oke, kita lanjut ke itu. Kita ambil dulu presensi ya. Oke, kita ambil dulu presensi untuk kelas 11 IPS 3. Berapa orang kita di sini? Ada 35. Oke. Rosa, Putra, Lisa, Fahri, Fitri. Wah, alhamdulillah ya, semuanya hadir di sini. Tidak ada yang absen dan tidak ada yang sakit. Apa ada yang di sini yang merasa sakit atau kurang sehat? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Yang kita pelajari itu adalah tentang warisan yang ditinggalkan. Ada yang masih ingat apa saja warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan maritim Hindu Buddha? Ya, disilakan Putri. Ya, salah satu warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Hindu Buddha yaitu pada kerajaan Majapahit, yaitu semboyan negara kita, semboyan yang kita pakai sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari Kakawi Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Semboyan ini pada saat itu memberikan jabaran kepada negara kita atau dulunya disebut sebagai Nusantara, yaitu sebagai wilayah yang memiliki keberagaman mulai dari budaya, sosial, dan lain-lainnya. Dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kita mempelajari tentang kerajaan maritim Hindu Buddha. Sekarang kita akan mempelajari tentang Kesultanan Maritim Islam. Kesultanan Maritim Islam di Nusantara. Pertama yang kita pelajari adalah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ada yang sudah membaca di rumah bagaimana masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara atau di Indonesia? Atau kita kelompokkan dulu. Di bagian Sumatera, bagaimana bentuk masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia itu? Ya, di Sumatera awal masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia adalah melalui Selat Malaka. Oke, pada saat itu Islam masuk ke Indrapura dan Kampar, bahkan menyebar ke Minangkabau dan sebagian wilayah Batak. Ada yang tahu? Kalau di wilayah Jawa, Indonesia bagian tengah, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Kalau di wilayah Jawa,
yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Demak. Kenapa? Karena pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama, kerajaan atau kesultanan Islam yang pertama di tanah Jawa. Ayo kita perhatikan lagi. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, ada yang tahu bagaimana perkembangan Islam di Indonesia bagian timur? Di Indonesia bagian timur yang memiliki kontribusi terhadap berkembangnya Islam di Indonesia adalah Kerajaan Goa Talo serta Kerajaan Ternate. Pada saat itu Islam masuk ke wilayah Maluku bahkan sampai ke Sulawesi bagian timur. Dan untuk lebih lanjut lagi nanti kita akan pelajari tentang macam-macam kesultanan maritim Islam di Nusantara. Nanti yang akan kita pelajari di kesultanan maritim di Nusantara itu adalah kita akan mempelajari sejarahnya bagaimana, kehidupan politiknya, kehidupan sosialnya, budayanya, dan poin yang terakhir yaitu kita akan mempelajari bagaimana warisan yang ditinggalkan oleh Kesultanan Maritim Islam di Nusantara. Oke, kita lanjut dulu. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ini, ada beberapa teori yang mengemukakan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Ada yang tahu teori apa saja itu? Ada yang tahu? Yang tahu silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Fitri. Oke, betul yang dikatakan oleh Fitri. Bahwasanya ada 4 teori masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Dan teori ini didukung oleh Snok Gronje. Apa buktinya? Yaitu ditemukannya makam Sultan Malik As-Soleh. Pada saat itu makamnya bertuliskan huruf Gujarat. Selanjutnya yaitu teori Makkah. Teori Makkah ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Yang mendukung teori ini adalah Buya Hamka. Apa buktinya? Yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang bertuliskan huruf Arab. Dan pada saat itu di Samudra Pasai, sultan-sultan di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Al-Malik itu sering digunakan oleh orang-orang Mesir untuk penyebutan orang-orang yang ditinggikan. Dan pada saat itu Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan di Gujarat ini menganut mazhab Hanafi. Maka pada saat itu dikatakanlah Islam masuk melalui Makkah atau melalui orang-orang Arab. Selanjutnya yaitu teori Persia. Apa buktinya? Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam masuk melalui orang-orang Persia. Contohnya yaitu acara Tabut dan acara Tabui di Pariaman. Ada yang tahu acara Tabut dan Tabui di Pariaman ini merupakan acara untuk perayaan apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Putra. Ya, betul yang dikatakan oleh Putra. Bahwasannya acara Tabut dan Tabui ini merupakan acara untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Selanjutnya yaitu teori Cina. Apa yang mendukungnya? Karena pada saat itu para dai, para penyebar agama Islam di Jawa itu kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari Cina. Dan untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak semuanya, aku akan memperlihatkan kepada anak-anak semua video tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Baik anak-anak semua, setelah melihat video tadi, Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti apa saja teori masuk dan berkembangnya Islam
ke Nusantara. Wah, aduh, ibu perhatikan Ananda semua dalam keadaan ngantuk ya. Di jam-jam seperti ini emang ya rawan, tapi sebentar lagi kan jam istirahat. Baiklah, ibu kasih Ananda semua teka-teki. Perhatikan dulu. Yang ngantuk perhatikan teka-teki dari ibu ya. Baik, teka-teki ibu adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 550. Ada yang tahu bagaimana caranya? 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 550. Ibu hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tidak ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada yang bisa jawab berarti nggak jadi teka-teki dong. Oke, semuanya nyerah ya? Semuanya nyerah? Nggak ada yang bisa jawab? Oke. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 550. Bagaimana caranya? Perhatikan dulu. Tinggal kita kasih garis di sini. Jadi 545 sama tambah 5 sama dengan 550. Itu hasilnya. Oke, karena Ananda semua dalam keadaan ngantuk ya, Ibu akan memberikan Ananda tugas kelompok. Untuk pembagian kelompoknya silakan Ananda hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baik, silakan Ananda duduk di kelompoknya masing-masing. Di bagian sini adalah kelompok 1, yaitu Ananda yang mendapatkan nomor 1. Di bagian sini adalah kelompok 2 untuk Ananda yang mendapatkan nomor 2. Kelompok 3, kelompok 4. Silahkan duduk dalam waktu 1 menit. Ibu tunggu. Baik untuk masing-masing kelompok, Ibu bagi ya tugasnya. Pertama yaitu kelompok 1 membahas tentang Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak. Kelompok 2 membahas tentang Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Kelompok 3 membahas tentang Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kelompok 4 membahas tentang Kesultanan Goa Talo. Ini pembagian materi per kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok harus membuat sebuah laporan bacaan dari masing-masing materi ini. Dari laporan bacaan itu harus berisi atau harus mencangkup sejarah dari kesultanan itu, di mana kesultanan itu berdiri, siapa saja rajanya, bagaimana latar belakang kejayaan dan berdirinya kesultanan itu. Selanjutnya yaitu kehidupan politik dan kehidupan sosial. Terakhir yaitu bagaimana kehidupan kebudayaan di sana. Jadi Ibu harap poin-poin yang harus Ananda pastikan ada pada laporan bacaan Ananda per kelompok adalah ada sejarahnya, ada politik, ada sosial, dan ada bagaimana kebudayaannya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, bagaimana format laporan bacaannya? Untuk format laporan bacaannya cukup 1, yaitu nama kesultanan yang dibahas. 2, sejarah. Bagaimana sejarahnya? 3, bagaimana kehidupan politiknya?
kehidupan sosial. 5. Kehidupan budayanya bagaimana? Cukup seperti ini saja. Oke? Tulis tangan. Harus tulis tangan. Dikumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkan hari ini. Karena masih ada jadwal kita 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 45 menit ya Anda semua. Untuk satu kelompok yang 3-4 orang itu bisa itu mengerjakan 45 menit tulis tangan untuk masing-masing kesultanan. Hanya 2 per kelompok, apalagi kelompok 4, hanya 1 kesultanan saja. Ibu harap semuanya dikumpulkan hari ini. Oke, Ibu kasih waktu 45 menit dari sekarang. Ya, kelompok 1 apa kendalanya? Tentang Kesultanan Aceh ya. Tidak mengerti bagaimana cara menulis sejarah Kesultanan Aceh itu, maksudnya menulisnya bagaimana. Oke. Ibu gambarkan ya, kelompok 1 tolong perhatikan. Semua kelompok tolong perhatikan juga. Misalnya yaitu Kesultanan Aceh. Jadi bagaimana Bu nulis sejarahnya? Itu nulisnya bagaimana Bu? Cukup ditulis seperti ini aja. Contohnya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini terletak di Aceh Ruyuk atau disebut sebagai Aceh Besar. Oke, kelompok 1 Aceh Besar. Kesultanan Aceh ini sultannya ada Ali Mughayat Shah. Terus bisa juga dijelaskan Kesultanan Aceh ini dulu merupakan bawahan atau daerah bagian dari Kesultanan Pedir atau sekarang disebut sebagai daerahnya Pidi. Dan bagaimana Kesultanan Aceh ini bisa berjaya pada masanya? Ini masuk ke ranah politik. Kesultanan Aceh ini berjaya karena pada saat itu Malaka diduduki oleh Portugis. Lalu Malaka diduduki oleh Portugis, kenapa Aceh yang berjaya, Bu? Karena pada saat itu aktivitas perdagangan berpindah ke daerah pesisir Aceh. Sekian, seperti itulah kira-kira gambarannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke Santi, apa kendalanya Santi? Oke, kendala Santi di sini adalah kurangnya bahan bacaan. Ibu mau bertanya kepada Ananda semua. Ananda semua ada masing-masing kelompok punya bahan bacaan seperti buku. Atau Ibu tunjukkan ya. Ini contoh buku yang recommended bagi Ibu. Ini bukunya yaitu buku Sejarah Peminatan yang diterbitkan oleh Erlangga. Buku Sejarah Peminatan ini Ibu rasa sudah lebih dari cukup. Di sini juga dijelaskan KD 3.2 yang kita pelajari sekarang, yaitu tentang Kesultanan Maritim Islam di Nusantara. Kemarin Ibu pernah main ke perpustakaan dan Ibu pernah lihat buku ini cukup banyak. Bagi masing-masing kelompok yang tidak mempunyai buku ini, Ibu beri kesempatan untuk meminjamnya ke perpustakaan sekarang. 1 perwakilan per kelompok saja. Oke? Oke, 1 perwakilan per kelompok silahkan. Atau ketua kelasnya saja, pinjam buku ini di perpustakaan. Pinjam buku ini 8. 2 per kelompok harus punya buku ini. Oke. Silahkan Putra, pinjam buku ini, bilang Ibu Rai minjam buku ini 8 untuk kelas 11 IPS 3. Oke. Ada kendala lagi? Tidak ada? Tidak ada Santi? Oke, kita tunggu saja dulu ya buku ini dijemput oleh Putra. Karena kurangnya referensi. Ananda semua itu, tolong ya. Mata pelajaran sejarah itu kita dituntut untuk harus banyak referensi dan banyak membaca. Jadi Anda semua jangan malas-malas, jangan pelit untuk membeli buku. Kalau tidak sanggup membeli buku, perpustakaan kita sekarang sudah lengkap. Ibu perhatikan perpustakaan kita itu sudah lengkap, sudah ada banyak buku sejarah dari banyak penerbit dari tahun ke tahun. Oke. Silahkan dilanjutkan. Oke, perhatikan Anda semuanya. Sudah 45 menit. Silahkan dikumpulkan masing-masing laporan bacaannya. Selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan dulu.
Oke, Ibu akan perhatikan dulu ya. Ibu akan review masing-masing pekerjaan kelompok Ananda. Baik, sebelum jam kita berakhir, Ibu mau review sedikit dulu ya. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah bagus. Tapi Ibu mohon diperbaiki lagi mengenai kebudayaan yang ditinggalkan oleh Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak. Di sini nampaknya Ananda membuatnya hanya beberapa kalimat saja ya, tidak memberikan penjabaran bagaimana kebudayaan yang ada pada saat itu. Untuk kelompok 2, sama kasusnya dengan kelompok 1 ya. Untuk kebudayaan sepertinya Ananda kurang memahami ya. Maka dari itu Ibu mohon untuk diperbaiki, oke? Kelompok 3, bagus. Kelompok 3 yang sejauh ini Ibu perhatikan, kelompok 3 udah bagus, penjabarannya bagus, tidak terlalu berbelit-belit. Oke. Kalau untuk kelompok 4 ya. Tapi kalau untuk kelompok 4 ini, seharusnya kelompok 4 ini yang paling bagus, yang paling padat, yang paling lengkap. Tapi kenapa kelompok 4 ini hasil laporan bacanya tidak seperti yang Ibu ekspektasikan? Padahal kelompok 4 ini hanya membahas satu kesultanan saja, satu tema saja. Oleh karena itu ya, kelompok 4 dan kelompok semuanya Ibu kasih motivasi hari ini ya. Anak-anak semua itu harus rajin membaca, harus banyak referensi. Apalagi di mata pelajaran kita yang satu ini. Mata pelajaran yang kita yang satu ini, apabila Ananda kurang membaca, kurang adanya referensi, jadi Ananda itu akan merasa cepat bosan. Karena Ananda itu merasa tidak nyambung dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Oleh karena itu tolong banyak membaca, tolong banyak referensi, karena dengan membaca itu ilmu Ananda, pengetahuan Ananda akan bertambah. Membaca itu jembatannya ilmu. Membaca itu adalah jendelanya ilmu. Oke. Dari hasil review yang Ibu lakukan tadi, maka seluruh kelompok mohon ya untuk diperbaiki lagi laporan bacaannya. Minggu depan hasil laporan bacaan ini akan kita presentasikan. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil bacaan kita dan kita diskusikan bersama-sama. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, Ibu ingin memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita, yaitu tentang Kesultanan Maritim Islam. Kesultanan Maritim Islam. Munculnya Kesultanan Maritim Islam ini tidak lepas dari masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang mengemukakan masuknya Islam ke Indonesia, seperti ada teori Mujarad, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Dari masuknya Islam ke Indonesia ini, salah satu dampaknya adalah munculnya beberapa kesultanan Islam, karena mulai terislamisasinya masyarakat di sekitarnya, bahkan sampai ke ranah kesultanan atau ranah kerajaan. Nah, ada beberapa kesultanan yang muncul, kesultanan Islam, yaitu ada Kesultanan Aceh, Demak, Banten, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo. Dengan adanya Kesultanan Islam inilah Islam semakin berkembang di Indonesia. Maka dari itu Ibu ingin memberikan Ananda semuanya tugas. Tugasnya ini tugas individu. Tugasnya adalah membuat resum tentang warisan Kesultanan Maritim Islam yang ada di Indonesia. Warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Aceh, Demak, Banten, Mataram, dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan? Resumnya tulis tangan. Ibu tidak menerima resum diketik. Resum itu ditulis tangan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Mumpung waktu kita tinggal lebih kurang 3 menit lagi, Ibu mau beres-beres dulu sedikit. Menjelang Ibu beres-beres, apakah ada pertanyaan dari Ananda semua mengenai tugas kita?
Tidak ada? Oke, minggu depan, jangan lupa, minggu depan adalah penampilan per kelompok tentang Kesultanan Maritim Islam. Kita akan diskusikan bersama-sama. Dan kita juga akan membahas tentang warisan Kesultanan Maritim Islam yang ditinggalkan. Jangan lupa tugasnya, tugas resum. Dan jangan lupa antar kelompok bersiap-siap untuk tampil minggu depan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak perlu menggunakan PowerPoint. Kita diskusi biasa saja. Antar kelompok memberikan presentasinya mengenai laporan bacaan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih kepada Anda semua pada pagi menjelang siang ini. Semangat untuk pertemuan besoknya lagi. Jangan lupa ingat kata-kata ibu, jangan malas membaca dan perbanyaklah referensi. Oke? Dan satu lagi, jangan malas pinjam buku ke perpustakaan. Untuk yang piket jangan lupa dibersihkan papan tulisnya, oke? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.